Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih Partai Nasdem, ini undangan kedua buat saya sebagai content creator untuk ngomong di acara Partai Nasdem. Dan ternyata sekarang YouTuber udah dianggap organisasi kepemudaan dan saya cukup syukuri gitu. Sebagai content creator gitu. Nah, ketika kita bicara Pancasila ini sebuah state filosofi seperti Pak Surya Paloh katakan tadi gitu. Pak Surya Paloh, Pak Joni Plate juga bicara soal filosofi negara. Dan tapi problemnya di masyarakat kita kan bebas berfilosofi. Filosofinya apa di level masyarakat, mereka punya filosofi masing-masing gitu. Nah, di sini ada keterputusan antara masyarakat dan elit kita hari ini gitu, Pak. Dan ini yang terus dijembatani oleh berbagai macam organisasi, oleh elit nasional gitu. Nah, di sini sebelum kita masuk tanya jawab, saya ingin mengajukan satu pertanyaan dulu kepada Pak Joni Plate, Pak Erik, dan Pak Rahmat Gobel gitu, dan Kak Ileri kalau juga mau tambahkan sangat senang hati gitu ya. Ini kita menuju momentum politik di 2024 nanti yang tidak hanya pemilihan presiden, tapi ada pileg, ada di berbagai macam level, terus ada pilkada juga di bulan November nanti gitu. Nah, bagaimana menyatukan antara komitmen elit dan komitmen masyarakat ini, Pak Joni, Pak Erik, dan Pak Rahmat, bagaimana menyatukannya ini agar kita tetap berada dalam satu ikatan gitu. Kita tetap Indonesia ini tetap utuh dan bahkan semakin kuat setelah melewati sebuah ujian-ujian politik di masa depan gitu. Mungkin kepada Pak Joni dulu, Pak. Silakan, Pak. Tes ya. Demokrasi kita baru, usianya baru, ya, dibandingkan demokrasi established seperti di Amerika. Tetapi walaupun baru, ya, demokrasi kita berkembang secara luar biasa progresif. Saking progresifnya, banyak di antara kita yang sangat memahami dan mengetahui haknya. Dan banyak pula yang melupakan kewajiban. Pada saat di mana demokrasi hanya dilihat dari sisi hak, termasuk freedom of speech, termasuk human rights, ya, kebebasan, semua jenis kebebasan itu, tanpa melihat kewajiban untuk menjaga kualitas demokrasi itu, maka tentu kita akan bermasalah. Ya. Nah, pada saat sekarang, dari sisi politik, policy maker, pembuat kebijakan sisi politik, tentu menyiapkan satu payung legislasi untuk kita lakukan sebagai acuan. Tetapi tidak ada payung regulasi yang bisa menjawab semua interaksi masyarakat. Tidak mungkin itu. Disitulah butuh kebajikan dan kebijakan. Sehingga untuk demokrasi model Indonesia ini, di mana unsur kegotong royongan, unsur silaturahmi yang tinggi, itu harus menjadi fondasi yang kuat pengembangan demokrasi kita. Karena demokrasi itu dia ditentukan melalui kuantitatif. Ya. Melalui kuantitatif akhirnya. Kita Indonesia ini kan demokrasi kita harusnya musyawarah. Tapi saat ini kita mengadopsi demokrasi kuantitatif, yaitu voting, memilih. Yang terbanyak yang menang, terlepas dari kualitasnya. Yang terbanyak yang menang terlepas relevan atau tidak relevan. Dan dari sisi demokrasi, yang terbanyak memilih, itulah yang kita terima sebagai keputusan demokratis. Nah, untuk itu di Indonesia, karena demokrasinya baru dan dia berkembang secara progresif, menjadi tugas bersama-sama para role model. Role model demokrasi ini siapa? Pentahelix. Semua komponennya. Mulai komponen pimpinan-pimpinan infrastruktur politik, pimpinan-pimpinan yang berkaitan dengan akademi dan keilmiahan dunia perguruan tinggi, ya, pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh kemasyarakatan dan keagamaan, pimpinan-pimpinan unit-unit mikro usaha, dunia bisnis, ya, sampai kepada media. Dan media mempunyai peran yang penting di dalam mentransmisikan informasi yang berkaitan dengan kualitas demokrasi.
Persoalan kita saat ini media konvensional ya mempunyai aturan-aturan rigid yang harus diikuti dan menjadi pedoman. Namun media-media baru, the new media, ya media sosial, ya tidak mempunyai aturan yang memadai terkait dengan rigid dan akurasi informasi. Nah ini yang harus kita jaga keseimbangan. Caranya apa? Di Indonesia harus mempunyai panutan yang kuat dan followernya harus dengan dasar yang paling hakiki dalam interaksi rakyat Indonesia, yaitu silaturahmi, dan kegotong royongan politik. Mantap, tepuk tangan dulu buat Pak Joni Plate. Dan yang kedua kepada El Presidente, Bapak Erick Thohir, Inter Milan, saya sebagai Milanisti nih Pak ya. Kita derby della Madonnina juara musim ini kami, mohon maaf Pak ya. Pak Erick, selamat ulang tahun dulu sebelumnya Pak, selamat ulang tahun buat Pak Erick ya. Ya, kebetulan beda 1 hari sama anak saya Pak, jadi wah deket-deket nih, siapa tahu Menteri BUMN juga nih anak saya nanti kan. Kan zodiaknya sama kalau kata anak Jaksel Pak. Gemini ya Pak. Gemini. Oh, iya. Oke Pak Erick, gimana Pak menjembatani ini antara maunya elit dan maunya publik ketika begitu banyak ujian politik yang akan kita hadapi di 2024 nanti, dan ini harus kita katakan dari sekarang gitu. Silakan Pak Erick. Ya, kembali tidak bisa masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Kita belajar bagaimana kemarin kita mengalami 2 hal yang saya rasa peran pemerintah, peran individu, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat itu berjibaku menjadi satu ketika kita menangani mudik dan COVID. Tidak mungkin pemerintah atau pimpinan atau tokoh agama bisa sukses kalau masyarakatnya sendiri tidak proaktif. Tidak mungkin. Kita bicara bagaimana vaksinasi harus terjadi, tapi masyarakatnya tidak mau, ya tidak mungkin. Sama kemarin kita menghadapi mudik yang terbesar sampai 85 juta. Aturan yang ada tetapi masyarakat tidak mengikuti, tidak sukses mudiknya. Nah ini sama, kalau kita bicara Pancasila demokrasi, ada tadi yang disampaikan Pak Joni, pentahelix, atau tidak lain bagaimana berkesinambungan yang namanya peran daripada masyarakat. Apalagi di era yang namanya media sosial yang sekarang ini, kita bisa bicara atau kita bisa terpersepsikan apapun baik atau buruknya dalam waktu 8 detik dengan adanya TikTok. Dan itu bisa menjadi, oh ini benar, padahal belum tentu benar. Nah ini yang memang tentu kenapa sejak awal saya sampaikan tadi, semua juga para pembicara sepertinya sepakat, balance daripada persepsi dan opini ini harus terus kita jaga. Jangan sampai check and balance tidak terjadi. Jangan juga kita tidak melihat track record yang sudah dibentuk selama ini. Justru dengan adanya track record digital ini terbukti itu menjadi check and balance yang mestinya masyarakat perlu menjadi sebuah wawasan atau melihat benar dan salahnya. Jadi kalau saya berprinsip bagaimana check and balance ini bisa terjadi di era keterbukaan seperti hari ini, tetapi tentu peran masyarakat menjadi penting, terutama generasi muda yang hari ini dari 273 juta itu hampir 53% usianya di bawah 35. Dan mereka mungkin tidak pernah melihat daripada track record para kandidat sebelumnya. Oke, berarti keyakinan itu akan muncul lewat track record tadi, kepercayaan itu terjadi. Ya, itu kenyataan yang ada, dan tentu di era digital ini track record digital justru menjadi bukti yang bisa diikuti, tetapi check and balance-nya juga penting gitu. Oke. Silakan Pak Rahmat Gobel, kita berbicara antara komitmen elit dan masyarakat menghadapi ujian-ujian politik di beberapa tahun ke depan ini, Pak. Tadi Pak Surya Paloh sudah menyampaikan, bahkan mengatakan kepentingan negara ini harus di atas segala-galanya. Kalau Nasdem pun mengatakan bahwa kepentingan Nasdem lebih negara lebih tinggi daripada kepentingan Nasdem. Ya, itu satu. Nah tentu kenapa kita ada Pancasila? Ya Pancasila ini kan merupakan dasar negara kita yang harus kita pegang. Nah kita semua harus berarah kepada
ini kepada Pancasila itu sendiri. Kalau kita melihat adanya paham-paham baru, tadi saya katakan bahwa dengan globalisasi ini ada investasi masuk kita butuhkan, itu akan banyak paham-paham masuk. Kalau kita nggak berkuat, kalau kita, makanya tadi saya bilang, kalau kita menghambakan asing, terus kita tidak menghormati apa yang kita miliki, ya ini akan hilang semuanya. Nah kadang-kadang nih, kalau lagi berunding-berunding, kadang-kadang saya suka lihat, ini si A nih membawa suara asing kok daripada Indonesianya. Ini asing bisa begini nih, minta insentif ini, minta itu. Sementara kita nggak pernah bicara, ini pengalaman saya kalau lagi berunding nih, sama kawan-kawan di Kadin maupun di tempat apa. Kok jarang yang mengatakan bahwa kita perlu ini, karena kita kepentingannya ini loh, kita harus bangun di negara. Nggak ada kepentingan asing untuk investasi sini. Wah saya bilang nih kalau begini melulu negara bisa rusak. Karena elit-elit itu atas nama asing jadinya. Nah kesadaran ini harus dimiliki oleh semuanya. Makanya sebetulnya Lemhanas itu penting. Pendidikan untuk calon-calon itu Lemhanas itu perlu, harus dilakukan untuk kepada calon-calon anggota DPR. Calon loh, jangan udah jadi cali ini lagi. Iya kan? Karena kalau tidak, susah kita nanti. Yang satu jagoan merasa punya duit, dia bisa beli suara. Akhirnya negara rusak dari yang kecil-kecil, belum lagi tambang-tambang semua tuh kan, yang merusak ini. Gimana mau jembatanin kalau udah semua. Ini akhirnya makanya banyak yang jadi korupsi, banyak yang kena ketangkep sama KPK dan lain sebagainya. Jadi di sini perlu pemimpin tadi yang amanah makanya. Kalau ditanya dari atas sampai bawah kalau saya bilang. Iya kan, supaya dia betul-betul bisa membawa umatnya. Nah itu kalau menurut saya. Jadi memang nih perlu komunikasi, perlu dialog ya. Nah itu dari pemerintah harus melakukan juga pemahaman-pemahaman itu lewat pendidikan-pendidikan. Saya sendiri kan kita lihat Pancasila aja kita di sekolah udah nggak ada kali. Bagaimana mau paham anak-anak sekolah? Budi pekerti aja nggak ada. Padahal dalam Pancasila itu ada budi pekerti, nggak ada pendidikan budi pekerti. Karena apa? Kita terlampau melihat ini luar negeri begini nih pendidikan nih. Jadi kita selalu lihat ke sana tanpa melihat lagi apa yang kita milikin. Yang sebetulnya ini adalah diamond yang harus kita gosok supaya cahayanya keluar. Yang malah yang kita lihat adalah Swarovski, bukan lagi diamond yang kita miliki. Nah ini kebanyakan salah di sini. Itu yang saya lihat dan mudah-mudahan saya salah. Makasih.